Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi dalam Growth with Christ Ministry, dan pada malam ini adalah minggu terakhir di bulan ini ketika kita membahas 1 bulan tema besar tentang faith, tentang iman. Ya, kita bersyukur kembali pada malam hari ini kembali bersama dengan penginjil Iren dari Bandung untuk boleh bersama-sama membahas lebih dalam dan bagian terakhir tentang iman. Dan kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa dalam kondisi yang sehat, kondisi yang segar, dan kita akan sama-sama belajar tentang iman. Ya, tentang iman, dan kita akan bersama-sama sharing dan berbagi bersama. Sebagai pembukaan, saya minta kesediaan untuk saudari Deborah untuk boleh membawa kita di dalam doa pembukaan sebelum kita menyerahkan kepada penginjil Iren. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada setiap kami. Sehingga saat ini kami bisa bersama-sama di dalam webinar ini untuk memupuk, untuk menumbuhkan kerohanian kami melalui bincang iman kami. Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu, Ci Iren, yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Dan kami juga berdoa untuk seluruh peserta webinar yang ikut pada hari ini. Tuhan, Engkau membukakan hati kami sehingga kami bisa menerima setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan Roh Kudus mula yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk cuaca, untuk internet yang akan kami pakai, kiranya Tuhan Engkau yang menyertai, dan biarlah semuanya itu dapat berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan webinar ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar waktu kita, waktu tempat kami persilahkan kepada penginjil Iren untuk boleh berbagi, sharing, dan boleh cerita-cerita. Silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Ya, shalom ya, salam sejahtera. Kita kembali bertemu setelah 2 minggu berpisah. Baik, izinkan saya share screen dulu ya. Oke, tampak jelas di layar? Sangat jelas. Sangat jelas. Agak-agak ini dulu ya, kita bermuda sedikit. Living the faith atau menghidupi iman. Ini yang malam hari ini mau kita renungkan bersama-sama. Selalu setiap kali saya boleh sharing di dalam Growth Ministry with Christ ini ya, saya selalu lebih senang nanti di saat tanya jawab, karena biasanya itu jauh lebih hidup dan itu jauh lebih memperkaya apa yang boleh dibicarakan hari ini begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita renungkan kalimat yang saya tuliskan ini dulu. Jika hari ini Anda merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan Anda, atau tidak ada yang memahami Anda, atau tidak ada rasanya yang menolong Anda, atau bahkan Anda merasa sendiri dan merasa sengsara, maka kita perlu mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana sebenarnya iman saya? Saya nggak tahu nih sejauh apa Bapak Ibu Saudara sekalian merasakan atau mengalami akan hal ini. Karena dalam kehidupan ini seringkali ada banyak sekali kondisi, keadaan begitu ya, yang membuat seolah-olah kita itu berkata bahwa nobody care about me. Nobody understand me. Padahal kita percaya Tuhan Yesus, yes. Padahal kita rasanya sudah lama sekali jadi pengikut Kristus, yes. Tapi kenapa dalam kehidupan ini seolah-olah bahkan di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam keluarga Kristen, di dalam komunitas Kristen, kita cenderung merasa sendirian. Ini yang kadang-kadang menggoncangkan iman kita.
Ini yang kadang-kadang tidak menghidupkan iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu firman Tuhan yang dikatakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-6. Kita open audio sebentar ya, kita baca bersama-sama, nggak apa-apa, agak berlari-larian begitu ya. Ya, bagi rekan-rekan yang bisa on audionya, saya persilahkan untuk boleh on audio, supaya kita bisa membacanya bersama-sama. Oke, ya ada beberapa ya yang sudah on, terima kasih. Yang lain mungkin yang tidak memungkinkan ya. Oke, kita baca bersama-sama ya, Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-6, 1, 2, 3. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini. Ya, Terbantunlah engkau. oh, udah, sampai di situ aja. Yang saya share di layar aja. Yang mau saya garis bawahi adalah mempunyai iman sebesar biji sesawi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghidupi iman itu sebenarnya bisa kita katakan yaitu kita maknanya memelihara, menjaga, membuat tetap ada, dan bahkan membuat bertumbuh dengan baik. Jadi kalau kita mau menghidupi iman, kita hidup, mau iman kita itu sungguh-sungguh kita hidupi ya, kita hidup di dalam iman, maka bagaimana iman itu bisa mewarnai kehidupan kita. Kalau kita hanya tahu tentang iman, tapi tidak menghidupi iman itu, maka sebenarnya percuma. Itu seperti hanya memandang gambar-gambar ataupun kita melihat di media-media sosial hal-hal yang luar biasa, tapi kita sebenarnya tidak memilikinya. Kita tidak mengalaminya. Ada banyak orang senang sekali lihat video mukbang ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tahu mukbang itu yang makan gitu ya, wah kayak enak sekali gitu. Tapi kita sebenarnya nggak pernah menikmati makanan itu. Kita hanya melihat orang yang menikmati makanan itu. Dulu beberapa waktu yang lalu di TikTok itu yang namanya Siska Kol, itu sangat membahana gitu ya. Hidupnya luar biasa mewah, tapi hidupnya dia, bukan hidup kita. Hidup orang-orang yang melihat Siska Kol juga tidak semewah dia, tapi rasanya ikut seneng aja gitu ya. Lihat Siska Kol itu keluar jutaan, puluhan juta, mungkin ratusan juta, bahkan mungkin lebih dari itu. Rasanya seneng lihat orang yang seneng gitu. Tapi apakah kesenangan itu sungguh-sungguh kita alami? Sementara mukbang makannya ayam, mie, seafood gitu ya, atau daging babi, wah panggang yang enak luar biasa. Tapi kita di rumah nonton mukbang itu sambil makan nasi sama tempe sama selada sama sambal. Aduh, bahagia gitu ya sambil ngeliat gitu, wah enak banget ya, bayangin aja gitu. Tapi rasanya ya, saya pikir bahwa hidup kita tidak akan bisa mengalami sesuatu yang benar-benar gregetnya itu kita dapat kalau kita tidak sungguh-sungguh menghidupi hal itu. Termasuk di dalamnya adalah iman. Iman itu kalau kita hanya sekedar tahu, sekedar dengar, mungkin kita tahu, wah luar biasa ya hidup orang ini. Wah, orang yang kena cancer ini ternyata bertahan dan luar biasa sekali perjuangannya. Kita dengar kesaksian orang itu dan kita merasa luar biasa. Tetapi pertanyaannya, bagaimana jika hidup yang dialami oleh orang itu ternyata kita yang mengalami? Apakah kita juga bisa mengalami
rasa kekuatan topangan Tuhan yang juga luar biasa itu ketika saya yang sungguh-sungguh mengalami. Jadi menghidupi iman ini adalah sesuatu yang secara pribadi harus kita alami, yang secara pribadi harus kita rasakan. Kalau kita diceritain begitu ya tentang, makan bihun bebek di Medan itu enak Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Setuju ya contoh Haryono ya? Saya setuju ya. Saya kalau diceritain begitu, saya akan mengaminkan, yes dan amin. Kenapa? Karena saya pernah diajak contoh Haryono makan bihun bebek. Dan memang rasanya enaknya luar biasa. Tapi maaf kata bagi Bapak Ibu yang belum pernah, bagi saudara-saudara yang belum pernah, jangan langsung percaya. Datangi aja contoh Haryono ke Medan, minta dia traktir di bihun bebek yang paling enak di sana, begitu ya. Supaya bisa mengecap rasanya, supaya bisa tahu sungguh-sungguh betapa dahsyatnya rasa bihun bebek yang ada di sana. Nah, kembali ke dalam iman. Kalau kita bilang kita menghidupi iman, maka bagaimana sebenarnya dalam keseharian kita ini, iman itu boleh berperan dengan begitu luar biasa pentingnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghidupi iman yang pertama. Iman itu untuk tetap hidup memerlukan firman. Kenapa? Karena sesuatu yang hidup itu pasti butuh makanan. Setuju ya? Kita mau hidup ya kita butuh asupan sesuatu di dalam diri kita. Walaupun mau diet, walaupun mau atur makanan, mau nggak makan karbo, mau hanya minum, mau hanya apapun, tapi ada sesuatu yang menjadi asupan di dalam diri kita untuk membuat kita bertahan hidup. Kita butuh nafas untuk kita tetap hidup. Karena itu kalau kita berbincang tentang iman, maka kita juga butuh firman untuk tetap menghidupkan iman itu. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ada banyak sekali hal yang membuat iman kita kadang-kadang mati. Padahal tadi Lukas sudah menuliskan, hanya butuh iman sebesar apa? Biji sesawi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah melihat biji sesawi, itu cuman kayak bolpen di tik begitu Bapak Ibu. Kecilnya luar biasa, sangat kecil. Hanya butuh iman sebesar itu untuk membuat pohon ara itu taat. Bayangkan, kita mungkin ya, nanti setelah pertemuan ini coba di depan tanaman Anda yang kecil gitu. Lalu Anda beriman pohon ini atau tanaman ini akan tunduk kepada saya gitu ya penggambarannya. Kita mau menggerakkan sesuatu di dalam dunia ini, rasanya iman kita kadang-kadang lebih kecil dari biji sesawi. Kenapa? Iman kita kadang-kadang terasa mati. Ketika firman itu tidak mengisi hidup kita, maka hidup kita ini akan kering. Hidup kita ini hanya akan diisi oleh apa? Oleh pesan-pesan dari dunia. Padahal pesan-pesan dari dunia ini menakutkan, mengancam, membuat kita merasa tertekan, membuat kita khawatir, cemas, gelisah, begitu ya. Banyak sekali hal di luar firman yang seringkali justru itu mengisi pemikiran kita. Ketika kita punya iman yang Tuhan berikan, ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, rasanya hidup kita di depan sana sudah ada jaminan bahwa surga akan menjadi tempat kita nantinya, betul ya? Tetapi dalam menjalani kehidupan ini, kadang-kadang belum sampai surga, udah jatuh, udah tenggelam di tengah-tengahnya.
Karena yang mengisi pikiran kita, yang mengisi hati kita, yang mengisi hidup kita bukanlah firman. Firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu ya dan amin, firman Tuhan itu penuh pengharapan, berbeda sekali dengan apa kata dunia. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Tapi kalau kita mengisi hidup kita dengan perkataan-perkataan dunia, maka sebenarnya kita sedang dilemahkan di dalam iman kita. Misalnya, kalau hidup kita berpegang pada kata sinetron atau drama Korea, waduh, bisa berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sinetron-sinetron hari ini kadang-kadang membuat sebuah keadaan yang dipakai sebagai pakem kebenaran di dalam hidup kita, ya. Kalau Anda datang ke sebuah pesta, lalu Anda datang sendirian, single begitu ya, dengan tidak menyinggung siapapun di sini. Tapi kalau Anda datang single lalu ketemu keluarga, pertanyaan pertama biasanya apa? Sudah punya pacar? Saya nggak tahu nih, contoh Haryono udah berapa ribu kali dengar pertanyaan itu gitu. Udah bosan. Udah bosan ya, sudah punya pacar. Nanti kalau dijawabnya belum, oh belum, gitu ya. Loh, umur berapa? Wah itu lebih nggak enak lagi kalau dilanjutkan. Kepala 3, gitu ya, belum punya pacar. Waduh, jangan terlalu milih. Kalimat berikutnya biasanya begitu. Tapi kalau dijawab sudah, wah makin diinterogasi sama FBI ini biasanya. Oh sudah, pacarannya udah berapa lama? Kapan nikahnya? Diresmikan? Aduh jangan lama-lama. Wah pokoknya dikejar sampai titik manapun. Tapi itu nanti bisa berakhirnya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti jangan kayak di cerita film itu loh. Udah tua, nggak nikah-nikah. Oh, udah umur segitu, terus putus cinta sampai tua menderita loh. Itu di film itu. Nah, jadi yang dijadikan pakem, yang dijadikan prinsip kebenaran itu adalah film. Padahal film itu yang bikin siapa? Manusia. Film itu selalu disertai dengan kalimat cerita berikut ini adalah fiktif belaka. Biasanya begitu ya. Ada kalimat-kalimat begitu yang harus kita perhatikan. Tapi kadang kita kalau sudah tonton satu film, terus itu kita jadikan prinsip yang kita pegang erat. Jangan mau punya mertua kaya, jahat-jahat mertua kaya. Kata siapa? Kata sinetron Indonesia. Semua film sinetron Indonesia kalau mertuanya kaya, kamunya miskin, nanti kamu pasti udahlah. Nanti disuruh cerai sama mertuamu, nanti suamimu atau istrimu dinikahkan lagi sama yang kaya. Nah, ini semua kadang-kadang merusak iman kita. Ketika kita mau menghidupi iman di dalam langkah-langkah kita, tapi kalau tidak firman yang mengisi pikiran kita, hati kita, hidup kita, maka kita seolah-olah diserang terus-menerus dengan prinsip-prinsip dunia. Dan pada akhirnya kemanusiaan kita, keterbatasan kita ditenggelamkan. Karena hidup kita jauh sekali dari tuntutan dunia. Bahkan rasanya hidup hari ini makin sulit, sehingga membuat manusia makin tidak mengerti lagi hidup di dalam iman. Menghidupi iman begitu sulit, karena sekarang daripada beriman, udahlah yang jelas-jelas aja di depan mata lah. Tunggu Tuhan jawab, keburu nanti mati. Tunggu Tuhan jawab, nanti keburu susahnya luar biasa. Udahlah, jawaban Tuhan lama, jawaban dukun aja lebih cepat. Udahlah, nggak usah pakai iman lagi, pakai logika saja. Betul ya? Kita seringkali diarahkan untuk coba pikir, logikamu itu jalanin. Udah, nggak usah sok suci. Nah, hati-hati. Ketika firman Tuhan tidak mengisi baik-baik
hidup pikiran kita, diri kita, kita akan mudah sekali mati dalam iman percaya kita. Padahal kita tahu bahwa perjalanan hidup kita harusnya berakhir dengan indah di surga nanti. Yang kedua, iman perlu dialami agar bertumbuh baik. Artinya ketika kita hidup beriman, kita tidak bisa hanya sekedar melihat orang lain. Tapi kita perlu mengalami sendiri. Kalau kita melihat orang lain bisa luar biasa bertahan di dalam iman percayanya, beriman dan yakin Tuhan akan begini, akan begitu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menghidupi iman itu dalam keseharian kita? Ketika kesulitan kita alami, apakah kita juga tetap berpegang pada iman percaya kita di dalam Kristus atau tidak? Seringkali manusia kalau sedang sulit, sama sulitnya untuk menghidupi iman percayanya di dalam Tuhan. Kalau sedang senang, sedang kaya, sedang sukacita, sedang sehat, wah rasanya menghidupi iman itu begitu gampang. Iya, Tuhan Yesus itu baik. Nyanyinya juga Tuhan baik, begitu ya. God is so good. Tapi begitu kita mengalami permasalahan hidup, begitu kita mengalami pergumulan hidup, begitu problema hidup itu datang di dalam hidup kita, kadang-kadang hidup kita lalu menjadi layu. Yang tadinya seperti kupu-kupu yang terbang dengan indahnya, tapi ketika kita diserang badai kehidupan, kalau kita tidak mengalami bagaimana beriman kepada Tuhan itu luar biasa, maka lama-lama nanti yang ada adalah sayap-sayap patah, begitu. Sudah tidak ada lagi pengharapan miracle in cell number 7. Sudah tidak ada lagi pengharapan di dalam Tuhan. Rasanya semua kebenaran hanya berakhir kepada kegelapan. Jadi mending selama hidup di dunia pakai logika aja. Nanti aja tunggu mati baru masuk surga. Salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru saat inilah saat kita melangkah dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, justru disinilah kita perlu mengalami bagaimana iman itu sungguh-sungguh ada di dalam hidup kita. Ingat ya, beriman kepada Tuhan itu bukan berarti semua akan jadi seperti yang kita inginkan. Ya, beriman kepada Tuhan bukan berarti semuanya akan terjadi seperti yang kita inginkan. Atau semuanya yang kita hadapi akan lancar dan semuanya tanpa halangan, bukan. Tapi beriman itu adalah kita yakin bahwa apapun yang kita alami, itu yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan yang ketiga adalah iman itu harus dibuktikan. Supaya apa? Supaya tetap nyata. Kalau kita beriman bahwa Tuhan adalah juru selamat kita satu-satunya, Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya, Tuhan adalah penebus dosa kita, Tuhan adalah Raja di atas segala raja, Dia gembala yang menuntun kita dalam kegelapan, Dia Bapa yang selalu menemani kita, Dia Allah yang tidak melihat rupa dan menerima kita apa adanya. Buktikan. Buktikan apa yang kita imani di dalam Tuhan itu. Kalau kita tidak menghidupi iman itu untuk membuktikan apa yang kita imani, maka kita akan kehilangan keyakinan dan kepercayaan kita. Iman kita lama-lama seperti lampu yang makin lama makin redup, makin redup, makin redup. Karena ternyata apa yang kita percaya di awal, itu tidak kita buktikan dalam langkah hidup kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghidupi iman ini artinya sebenarnya adalah bagaimana kita sungguh-sungguh terus-menerus dalam segala kesulitan, dalam segala pergumulan, dalam segala tantangan, kita membuktikan bahwa Tuhan bisa menjawab apa yang menjadi persoalan kita. Ketika kita memegang erat Tuhan kita dan kita menghidupi iman kita, Tuhan akan menjawab hal itu. Dan jawaban Tuhan harus kita yakini bahwa itu adalah jawaban yang terbaik bagi kita. Meskipun bukan keinginan kita, kehendak kita, tapi kita harus imani bahwa itu adalah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beriman. Ketika kita beriman, maka kita sedang melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita tentu saja. Dan ketika Tuhan dilibatkan, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memikirkan bagaimana kita menghidupi iman kita, sebenarnya hari ini kita perlu tenang sejenak dan melihat kembali. Ketika kita sekolah, studi, adakah kita membuktikan bahwa iman yang kita pegang itu ya dan amin. Pertolongan demi pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Itu bagaimana kita menghidupi iman kita. Ketika kita menikah, dalam segala persoalan, dalam segala pergumulan perekonomian mungkin. Tapi ada saja pertolongan yang hadir dalam hidup kita. Ada saja kekuatan yang hadir dalam hidup kita. Itu adalah bukti nyata kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu seharusnya yang membuat iman kita dari yang kecil terus bertumbuh, dan bertumbuh. Jadi iman yang Tuhan titipkan di dalam diri kita itu, ketika kita membuktikan, wah aku nggak bisa ini. Ternyata ada sesuatu yang terjadi. Harusnya iman kita itu makin bertumbuh. Wow, Tuhan luar biasa ya. Bergumul lagi, sedih lagi, jatuh lagi, ternyata bangkit lagi, bisa lagi. Tuhan luar biasa. Iman kita bertumbuh lagi. Hidupi iman itu lagi. Ketika dalam perjuangan kehidupan sakit, dokter bilang ini udah nggak bisa diapa-apain. Ya memang nggak bisa diapa-apain, tapi tetap dikasih hidup berpuluh-puluh tahun bahkan. Sakitnya nggak pergi, tapi hidupnya juga nggak pergi. Yang saya mungkin pernah ceritakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang wanita yang hari ini sudah dipanggil pulang ke rumah Tuhan selama kurang lebih 25 tahun menderita kanker tulang. Kanker tulangnya tidak hilang, tulangnya hilang, tapi sukacitanya tidak hilang. Hidupnya juga tidak hilang. Semangatnya juga tidak hilang. Tapi tulangnya memang hilang. Itu yang luar biasa. Di situ dia menghidupi iman keyakinan. Yang dia bilang bahwa Tuhan baik. Tuhan tahu yang terbaik. Sampai tangannya sudah tidak ada tulang. Sampai tangannya sudah hanya daging saja. Tapi dia tetap bisa berkata, Tuhan baik. Dan sampai akhir hidupnya, dia setia. Dia setia dan dia terus-menerus bertumbuh justru di dalam iman percayanya. Karena dalam segala kelemahan, tapi kekuatan Tuhan nyata di sana. Dia tidak pernah dibiarkan Tuhan meninggal dengan cepat. Tapi justru dia terus diberikan Tuhan semangat dan sukacita sampai akhir hidupnya. Orang lain yang lihat dia sudah, rasanya hancur hati lihat ibu ini. Karena
hanya seperti papan panjang begitu yang bisa kita angkat dengan 5 jari kita. Semuanya dagingnya sudah sangat tidak layak. Tapi dengan iman percayanya, dia tetap menghidupi iman itu. Bahwa Tuhan hadir dan Tuhan baik. Bahkan itu menjadi kekuatan bagi orang-orang di sekitar dia yang datang ke rumah dia, yang bertemu dengan dia, yang berkomunikasi dengan dia, yang kondisinya tidak separah dia, justru dikuatkan. Karena dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, dia tetap beriman bahwa semua ini dalam izin Tuhan dan Tuhan itu tetap baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada hal lain lagi yang perlu kita pertanyakan kalau kita selalu menghidupi iman kita di dalam langkah hidup kita. Tapi rasanya ada banyak pertanyaan yang malam hari ini mungkin akan ditanyakan. Jadi saya kembalikan ke Pak Haryono. Materi saya sampai di sini, kita masuk ke tanya jawab aja. Thank you. Sebelum tanya jawab, thank you buat materi yang bagus sekali sebagai satu rangkaian dari tema iman. Sebelum tanya jawab kita mulai, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu teman saya ketika saya masih kecil, kita sering main bersama di kompleks perumahan saya, kita sekelas ya, dan beliau sudah menjadi seorang ibu, teman saya ini sudah menjadi seorang ibu, kita seumuran, dan pada malam hari ini beliau akan, ibu ini akan sharing, akan cerita, mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri, di mana sekarang tidak di Medan ya, sekarang nggak di Medan, dan kita rindu untuk boleh berbagi cerita. Sesudah itu, Bapak Ibu yang mau bertanya, yang mau sharing cerita, yang mau apapun itu boleh raise hand langsung bertanya. Tapi baiklah, waktu tempat saya persilakan kepada Leni. Kami persilakan. Ya, makasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, Leni. Maaf ya, saya pakai masker soalnya anak saya di sini, saya kurang enak badan ya. Saya mau menceritakan tentang perjalanan iman saya. Awalnya keluarga saya pun tidak ada yang Kristen, cuman saya sendiri yang Kristen. Kemudian saya bawa dalam doa. Kemudian saya, walaupun masih keluarga saya masih belum Kristen, tapi iman saya yang saya yakin dan percaya orang tua saya ada rasa pengen percaya sama Tuhan, terutama papa saya. Kemudian saya banyak sekali merasakan Tuhan itu ada dalam diri saya. Misalnya keadaan saya kan sudah menikah ya, saya punya keluarga juga. Pada efek pandemi kemarin kan penghasilan saya juga drop ya. Kemudian saya percaya sama Tuhan gini, Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, pasti Tuhan juga yang akan memberkati kita. Contohnya seperti ini, saya juga ada rasa takut, keadaan ekonomi saya tidak stabil. Tapi saya percaya Tuhan itu memelihara saya. Bahkan sampai sekarang Tuhan tuh masih memelihara saya gitu. Pada bulan 7 kemarin saya mengalami suatu goncangan, terutama pada ekonomi saya. Saya mau mengambil kuliah kembali kan. Saya pikir lagi, Tuhan, apakah saya sanggup? Saya mampu enggak gitu. Kemudian saya kan seorang guru privat juga kan. Pendapatan guru privat itu kan tidak menentu ya. Apalagi saya di kota kecil. Nah, tapi saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, apa saya bisa sanggup melewati ini semua? Tapi sampai sekarang, puji Tuhan, Tuhan memberkati saya luar biasa. Apa yang tidak saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya bayangkan, Tuhan memberkati saya dengan luar biasa. Jadi pesan saya, boleh kita merasa bukan tidak kita percaya sama Tuhan, kita pasti ada satu hal yang rasa takut, tapi jangan terlalu berlebihan. Itu aja pesan saya. Tuhan pasti menjaga, Tuhan mengizinkan segala sesuatu, Tuhan juga akan memberkati kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, begitu saja yang bisa saya sharingkan sama teman-teman, semoga bisa memberkati.
Thank you buat Leni yang sudah sharing bagaimana pengalamannya terhadap iman kehidupannya di mana dia mengalami goncangan ekonomi ya, dan ketika pandemi, dan kita tahu bahwa itu bukan hal yang mudah untuk Ya, kita. betul sekali. Iya. Bahkan penghasil saya nol dari pandemi itu, tapi Tuhan campur tangan. Banyak yang tidak saya pikirkan teman-teman saya bisa memberikan balasan, saya tidak memikirkan, saya bahkan tidak meminta sama mereka, tapi berkat itu terus mengalir pada kami gitu. Jadi intinya percaya saja, beriman saja, kita percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Gitu. Tuhan tidak akan membuat kita jatuh sampai tergeletak dan tidak akan bangkit kembali. Itu aja prinsip saya seperti itu. Wow, luar biasa. Seorang yang bergumul dan Tuhan bangkitkan kembali. Thank you buat cerita, buat sharing, buat satu hal yang indah yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Thank you, Leni. Jauh dari Bapak baru ya. Oke, baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sudah ada pertanyaan dari chat box, juga ada yang sudah raise hand. Baik, kita mulai dari yang raise hand terlebih dahulu. Ibu Deborah yang akan bertanya, silakan. Ya, Shalom Tiin. Shalom. Yang ingin saya tanyakan, apakah hidup dalam iman atau menghidupi iman dapat mengubah sifat atau karakter lama kita? Oke, udah? Ya. Thank you, Cik Deborah. Langsung jawab aja sih. Ya, jadi gini, kalau ditanya apakah bisa mengubah sifat atau karakter, jelas bisa. Karena kalau kita tidak beriman, kita cenderung mudah marah, kita cenderung mudah sedih, kita cenderung mudah tersinggung, kita cenderung ya mudah hal-hal yang sebenarnya menjatuhkan sendiri hidup kita. Tapi ketika kita menghidupi iman itu ada pengharapan, sehingga oh iya ya, jadi amarah, kesedihan, hal-hal yang mungkin menenggelamkan sebenarnya hidup kita itu bisa berubah ketika kita memang menghidupi iman di dalam Tuhan itu. Jadi orang yang punya satu sukacita, punya satu keyakinan, punya satu kemenangan di dalam hidupnya, biasanya karakter hidupnya itu akan cenderung berubah. Nah, permasalahannya adalah kalau kita menghidupi imannya itu hari ini hidup, besok mati, hari depan hidup gitu ya. Kadang kalau hidup dan mati imannya, ya karakternya jadi seolah-olah tidak bisa berubah yang secara permanen, tapi kadang gini, oh kalau pas seneng ada berkat, sabar gitu. Kalau pas gak seneng, gak ada berkat, marah-marah lagi, ngamuk-ngamuk lagi gitu. Nah ini yang kadang-kadang justru yang harus kita perbaiki. Kenapa penting sekali kita hidup di dalam iman kita itu. Supaya setiap hari kita mengalami bahwa ternyata hidup kita aja itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Iman yang Tuhan berikan itu harusnya membuat kita hidup lebih baik, lebih baik. Karena dengan menghidupi iman, maka diri kita juga semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Gitu, Cidep. Oke, thank you. Silakan Baik. kalau mau ditambahin loh. Lengkap kayak gitu. Ada pertanyaan tambahan, Ibu Deborah? Sementara itu dulu. Oke, thank you. Nah, tadi ada pertanyaan, bukan pertanyaan, ada sapaan dari Ibu Suryanti. Bentar ya. Iya, Ibu Suryanti, apakah ada yang mau ditanyakan, Ibu Suryanti? Boleh untuk di off mic-nya, kalau ada pertanyaan atau ada yang mau diceritakan, Ibu Suryanti. Oke. Ya, silakan. Diam. Oke, shalom. Shalom. Oke, maaf saya tidak buka kameranya karena Iya, silakan. ini lagi baring-baring karena kurang sehat. Iya, Bu. Oke. Tadi kan sempat sempat bahas soal mabuk-mabukan kan. Nah, yang saya mau pertanyakan di sini, bagaimana ya cara jelaskannya?
dalam keluarga saya itu kan bisa dikatakan broken home lah gitu, agak hancur gitu kan. Nah, di mana bapak saya itu adalah bisa dikatakan orang yang paling keras hati. Dia pemabuk, main judi, dan kemudian mungkin saya berdosa kalau saya mengatakan seperti ini, tapi saya juga harus mengatakan yang sebenarnya bahwa bapak saya ini bisa dikatakan adalah orang tua yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Yang jadi pergumulan saya, bagaimana sebagai anak perempuan untuk menghadapi sikap yang tidak tidak patut dicontohi oleh anak-anak begitu. Nah, kemudian kami semua anak-anaknya berharap untuk bisa merubah dia, mendukung dia lewat doa. Mungkin kami tidak bisa mendukung bahkan mengerahkan dia secara langsung karena dia memiliki sikap yang keras hati, bahkan dia memiliki intinya mau menang sendiri dalam keluarga, tidak mau ada yang memberikan sebuah saran, baik itu saran dari dalam keluarga itu sendiri bahkan dari luar. Nah, bagaimana cara kami sebagai anak-anak yang memerlukan bimbingan dari orang tua untuk bisa menghadapi persoalan ini, karena ini juga merupakan bagian dari bisa juga meredupkan iman sebagai anak karena tidak mempunyai semacam dorongan dan dukungan serta bimbingan dari orang tua. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih untuk Bu Suryanti. Silakan untuk respon dan tanggapannya. Iya, selamat malam Bu Suryanti. Kalau kita berpikir tentang bagaimana sebagai anak-anak gitu ya, rasanya kok kalau hidup di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, bagaimana imannya bisa bertumbuh, bagaimana bisa menghidupi iman. Nah, sekali lagi saya ingin mengembalikan dulu ya, bahwa iman itu bukan tentang apa yang baik di sekeliling kita. Kalau kita beriman itu bukan tentang apa semua yang lancar yang ada di sekitar kita, tapi tentang bagaimana sebenarnya kehadiran Tuhan bahkan di tengah-tengah ketidaklancaran hidup kita. Jadi kalau saat ini Anda menghadapi satu kenyataan bahwa Anda punya seorang ayah yang seolah-olah tidak bisa menjadi pendukung dan pendorong di dalam iman, kehidupan iman, justru di dalam semua keadaan ayah yang seperti ini, bagaimana Anda menghidupi iman di dalam Kristus itu yang harusnya dialami. Meskipun ayahnya tidak menjadi seorang supporter yang luar biasa atau baik bagi anak-anaknya, tapi coba Anda lihat hidup Anda hari ini di dalam Tuhan. Oke. Bukankah Tuhan begitu baik ketika Tuhan memberikan kehidupan bagi Anda di dalam iman percaya Anda, sekalipun ayah Anda bukanlah seorang yang bisa mendukung dalam pertumbuhan iman anak-anaknya, tapi Tuhan yang menjadikan anak-anaknya atau secara khusus Ibu Suryanti hari ini punya Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Nah, mungkin next step-nya adalah mari beriman bahwa suatu hari ayah Anda akan diubahkan di dalam kehidupannya. Nah, ini berimannya, menghidupi imannya adalah tetap mengasihi ayah Anda meskipun dia tidak sesuai dengan harapan Anda. Kenapa? Karena Anda yakin bahwa
Suatu hari kalau Tuhan memang mau memberikan kesempatan, ayah Anda akan bisa berubah di dalam kehidupannya. Bahkan dia bisa mengalami Kristus, dia bisa dimenangkan di dalam Kristus, dan dia bisa menjadi orang yang bersama-sama hidup di dalam iman percaya yang sama, yaitu di dalam Kristus dalam segala kehidupannya. Oke. Apakah cukup menjawab? Apakah cukup menjawab, Bu Suryanti? Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sama-sama. Jangan Baik. berhenti beriman ya. Jangan berhenti beriman. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan melalui chat box kita. Ada 2 yang singkat dan yang tepat langsung bertanya itu. Pertama dari Kelvin Niger. Iman itu nyata, bagaimana bisa dibuktikan? Bagaimana kita bisa membuktikan iman yang nyata itu? Bagaimana kita membuktikan iman yang nyata itu? Itu yang pertama. Kemudian mau langsung atau 2? Langsung. 1 dulu lah ya. Bagaimana kita bisa membuktikan iman? Gitu loh. Ya, Kita bicara Saudara Kelvin, ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dibilang tadi ya bahwa kita itu membuktikan iman kita, artinya maksudnya adalah begini, kita itu membuktikan apa yang kita imani. Jadi yang kita imani adalah Kristus itu juru selamat kita. Yesus itu satu-satunya juru selamat kita. Tuhan itu adalah gembala kita, Bapa kita, Allah kita. Roh Kudus itu adalah yang memimpin, menuntun, menolong hidup kita. Nah, kalau kita mengimani akan hal itu, maka dalam kehidupan kita menghidupi iman atau hidup di dalam iman itu, mari kita buktikan bahwa itu adalah ya dan amin. Yang kita percaya, yang kita pegang itu benar-benar adalah sesuatu yang sungguh-sungguh kita yakini dan itu terjadi dalam hidup kita. Misal, kalau kita mau membuktikan begitu ya bahwa iman kita adalah Roh Kudus itu penuntun dan penolong kita. Ada mungkin satu waktu Anda, Saudara Kelvin, mengalami sebuah pergumulan, lalu di tengah-tengah kebimbangan, kebingungan, mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya, seperti seolah-olah rasanya kok diarahkannya hanya ke satu titik yang bahkan mungkin menurut Saudara Kelvin ini bukan pilihan Anda, tapi mau tidak mau Anda memilih itu. Lalu ternyata itu hal yang terbaik, hal yang baik yang menjadi sebuah pilihan. Nah, dalam posisi seperti itu kita sedang membuktikan bahwa yang kita imani adalah Roh Kudus menuntun kita itu dalam kehidupan ini ternyata terjadi. Kita dituntun kepada satu jalan yang baik, yang benar, yang bahkan mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan, yang kita mau. Tapi ternyata apa yang kita imani Tuhan tidak pernah salah. Atau mungkin kesalahan manusia itu bisa dipakai, orang bisa mereka-rekakan hal yang jahat bagi kita. Tapi itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi pertolongan dalam hidup kita, begitu ya. Nah, kadang-kadang kita dijahati nih, mengalami kejahatan. Tapi ternyata waktu kita menghadapi dan menjalani hal itu ternyata membawa sebuah kebaikan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan yang kita imani, itu kita buktikan bahwa itu adalah benar-benar terjadi dalam hidup kita. Begitu. Apakah cukup menjawab untuk pertanyaan nomor 1, Saudara Kelvin? Cukup menjawab, Saudara Kelvin. Kalau belum cukup menjawab, boleh diketik lagi ya, silahkan. Oke, baik, kita akan masuk ke pertanyaan kedua dari Bapak Joko Panggabean. Firman yang mana yang tetap dapat menghidupkan iman? Apakah PL atau PB? Apakah dengan membaca silsilah keturunan Israel di PL juga bisa menghidupkan iman? Lantas berapa pasal membaca iman dalam satu hari untuk dapat menghidupkan iman? Oke. Itu pertanyaannya. Oke, ya. Terima kasih Pak Joko Panggabean. Nah, Pak Joko menjawab tentang hal ini, firman yang mana yang tetap dapat menghidupkan iman gitu ya. Apakah perjanjian lama atau perjanjian baru? Saya jawab dulu ya. Semuanya. Semua firman itu sebenarnya membawa kita
bagaimana iman kita itu bisa selalu hidup. Bagaimana kita menghidupi iman percaya itu nggak ada perjanjian lama aja, perjanjian baru aja gitu ya. Tapi Alkitab itu adalah sebuah keseluruhan yang sebenarnya justru itu kita pegang untuk kita berjalan di dalam iman percaya kita. Nah, kalau ditanya apakah membaca silsilah keturunan Israel di perjanjian lama itu bisa menghidupkan iman? Saya malah pengen bertanya balik nih sama Pak Joko Panggabean. Pernah nggak baca silsilah keturunan Israel dari awal sampai akhirnya? Pernah nggak, Pak? Pernah Bu di perjanjian lama. Ya, betul. Nah, rasanya setelah membaca silsilah Israel itu, apa yang didapat Pak Joko Panggabean? Pening. Oh, ini salah baca ini berarti kalau pening. Ini silsilahnya berarti silsilah yang ini keturunan, ini keturunan. Iya, ini Ya. memperanakan ini, Iya, memperanakan betul. ini gitu-gitu Bu. Betul Iya, sekali. dari Banyak, ibu yang ini gitu. iya. Banyak orang Kristen yang merasa bahwa cerita itu nggak bermakna begitu ya. Firman silsilah itu rasanya kok nggak bermakna. Nah, saya sarankan Pak, jangan bacanya cuman yang di bagian itu. Tapi baca silsilahnya itu ya. Yang disebutkan dalam silsilah ini memperanakan ini dan ini. Bapak harus pelajari ini siapa dan apa yang dilakukan, bagaimana kehidupannya totally bangsa Israel. Karena kalau kita melihat keseluruhan bangsa Israel sebagai pilihan, umat pilihan Tuhan, sampai dibawa keluar, bagaimana Musa juga di sana berperan serta dalam panggilannya usia 80 tahun, membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, menyelamatkan dan lain sebagainya. Saya pikir itu adalah rangkaian firman yang begitu luar biasa akan membawa kita menjadi satu kekuatan kembali dalam hidup kita. Bahkan Musa yang seolah-olah dibuang, dihanyutkan, ternyata dia dipakai oleh Tuhan. Ini salah satu bagian dalam silsilah Israel. Jadi kalau hari ini misalnya kita adalah orang yang terbuang, jangan sedih. Musa dibuang aja usia 80 tahun dipakai untuk bawa bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu keluar dari Mesir. Itu salah satu bagian begitu ya. Kalau kita mau melihat tentang keturunan Israel dan cerita lengkap Israel di perjanjian lama. Nah, kalau ditanya berapa pasal membaca firman dalam satu hari untuk dapat menghidupkan iman? Sebenarnya tidak ada standar, Pak Joko, untuk kita berapa pasal dalam sehari membaca. Tapi mari kita coba. Satu ayat saja sebenarnya satu hari, kalau itu sungguh-sungguh kita baca, kita renungkan, dan kita aplikasikan dalam hidup, satu ayat firman Tuhan saja bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita yang begitu luar biasa. Kalau Bapak membaca banyak pasal, tapi tidak mendapatkan apa-apa, malah percuma. Tapi membaca secukupnya, tapi itu justru menjadi sesuatu yang sangat bermakna untuk kehidupan iman kita, rasanya itu justru jauh lebih baik. Seperti makan begitu ya, kita itu kalau makan kebanyakan juga nggak enak dan nggak sehat. Yang pas saja, yang cukup saja. Saya itu selalu tergoda dengan yang namanya kacang, karena saya penyuka kacang. Tapi kalau saya makan kacang kebanyakan, nikmatnya juga hilang. Kalau makan secukupnya itu justru mengalami kenikmatannya jauh lebih luar biasa. Sama dengan firman. Kalau kita mau menghidupkan iman kita, satu hari baca yang secukupnya kita. Jangan memaksakan diri, tapi juga jangan mengurangi apa yang menjadi kapasitas kita. Kalau menurut kita satu hari kita merenungkan satu ayat, membaca satu pasal itu sangat bermakna buat kita, do it, jalankan itu. Karena itu yang akan terus menghidupkan iman kita. Itu yang akan membuat langkah hidup kita dari hari ke hari itu semakin luar biasa dengan mengalami Tuhan di dalamnya. Oke, Pak Joko, apakah cukup? Apakah cukup Pak Joko untuk menjawab?
Cukup Ibu untuk sementara, terima kasih. Oke, sama-sama. Tuhan berkati. Berkati juga. Selanjutnya ada pertanyaan begini. Selamat malam, saya mau tanya, bagaimana kita dapat menghidupi iman agar kita dewasa? Jadi menghidupinya supaya kita dewasa dan bertumbuh. Dalam iman ya. Oke. Ya, kalau dewasa sih nggak bisa dipungkiri ya, admin. Dewasa itu pasti gitu ya. Secara usia, bukan dewasa, tua. Semakin tua itu pasti. Tapi kalau dewasa dan bertumbuh dalam iman, itu bagaimana kita dapat menghidupi iman itu ya dengan berjalan dan memegang iman kepercayaan kita itu di dalam Tuhan. Jadi begini, contoh realnya adalah kadang-kadang ada orang-orang yang dalam kehidupannya itu semakin tua, tetapi sebenarnya itu tidak semakin dewasa. Kenapa? Karena ketika seseorang bertambah usia, lalu dia tidak benar-benar menyadari bagaimana Tuhan bekerja di dalam dirinya, maka sebenarnya bagaimana dapat menghidupi iman. Nah, kalau mau tambah dewasa, artinya gini, seseorang bisa bertambah tua, tetapi dalam kehidupannya kalau dia tidak mengalami iman itu terus-menerus, apa yang dia yakini itu dibuktikan benar, iya, dan amin, maka sebenarnya imannya akan mengalami penurunan walaupun usianya mengalami penambahan. Jadi makin tua tetapi sebenarnya makin hilang kepercayaan. Contohnya mungkin ya, sepasang suami istri yang tadinya menikah dengan segala hal, dengan kebaikannya, tapi ketika makin bertambahnya usia pernikahan, kadang-kadang tingkat kepercayaan dan kesetiaan tidak seiringan. Sehingga ini apa yang tadinya diyakini bahwa ini akan menjadi kehidupan yang bahagia, pernikahan ini akan menjadi sesuatu yang membahagiakan, waktu mengalami kehidupan yang terus-menerus dikecewakan, usia pernikahannya bertambah, tetapi ini kepercayaan, kesetiaannya berkurang. Nah, ini sama halnya dengan ketika kita hidup di dalam iman kita. Kalau dalam iman kita tidak mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, itu seiring dengan bertambahnya usia kita, maka iman kita juga tidak dewasa-dewasa. Karena kok tambah umur, kok kayaknya mana ya Tuhannya ya? Mana pertolongan Tuhan ya? Mana ya hidup di dalam Tuhan yang katanya enak, yang katanya bagus, yang katanya luar biasa. Nah, itu ya, jadi pertambahannya kalau mau makin dewasa, maka dalam hidup ini kita harus menyadari, wah saya sehat itu karena Tuhan, wah saya bisa dapat pekerjaan itu karena Tuhan, wah hidup saya dicukupkan itu karena Tuhan, wah saya dapat rumah yang bagus, rumah yang pas harganya dengan kemampuan saya itu karena Tuhan. Wah, saya dapat pasangan hidup yang ternyata membawa saya lebih lagi di dalam Tuhan, itu anugerah. Nah, ini kedewasaan dengan usianya akan semakin bertambah. Jadi pendewasaannya seperti itu. Jadi, mari kita selalu peka dan menyadari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu karena Tuhan yang bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Oke, cukup menjawab buat rekan admin? Mungkin sudah cukup. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari kolom chat kita. Pertanyaannya, Shalom semua. Saya mau tanya, bisakah iman dari orang percaya dapat luput? Oh, iman dapat pergi. Imannya pergi meninggalkannya. Dan bagaimanakah mengaplikasikan iman di lingkungan masyarakat yang mayoritas non-Kristiani, dengan cara penginjilan misalnya atau mengasihi, bagaimana kira-kira ini? Oke. Kemudian aplikasinya terhadap lingkungan yang non-Kristen. Silakan, Ci. Ya, oke. Ya, tadi saya sempat baca juga itu ya, Kelvin ya, sangat membantu. Kadang memang saya diarahkan sesuatu yang bukan kehendak saya, tapi itu yang terbaik. That is
itu be faithful. Itulah kita beriman di dalam Tuhan, begitu ya. Oke, melanjutkan yang tadi ditanyakan. Bisakah iman dari orang percaya itu luput atau pergi dari orang tersebut? Nah, kita pahami dulu, kita kembali kepada pemahaman awal bahwa iman itu adalah pemberian Tuhan. Iman itu adalah anugerah dari Tuhan. Iman itu adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan di dalam diri kita. Nah, kalau itu pemberian Tuhan, sebenarnya itu tidak akan pergi. Karena sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu kuat kuasanya ya di dalam Tuhan. Kalau ditanya apa mungkin Tuhan ambil kembali begitu ya iman percayanya. Rasanya sejauh ini kasih Tuhan tidak pernah mengambil bagaimanapun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena ketika kita diberi iman, itu berarti standarnya adalah kita itu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga iman itu Tuhan berikan dalam diri kita. Nah, kalau bagaimana mengaplikasikan iman tersebut? Aplikasi iman sebenarnya kalau kita di tengah-tengah masyarakat yang non-Kristen, non-Kristiani, maka menginjili kalau memang waktunya memungkinkan, why not? Kenapa tidak? Beritakan tentang kabar Kristus, kabar keselamatan. Karena itu yang dibutuhkan seluruh umat manusia. Dan itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Artinya ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Tapi kalau ditanya apakah dengan cara mengasihi, itu yang harusnya awal kita lakukan. Bagaimana kita bisa menginjili seseorang ketika orang itu tidak dekat dengan kita, tidak menaruh rasa percaya. Nah, untuk menaruh rasa percaya, untuk dekat dengan kita, orang itu harus mengalami dulu kasih. Kasih Tuhan yang hadir dalam diri kita, itu yang harusnya selalu kita sebarkan di sekeliling kita. Believe it or not, percaya atau tidak percaya. Ketika kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, kasih yang kita dapat dari Tuhan, itu yang sebenarnya sedang kita sebarkan. Artinya, bukan kekuatan kita, tapi kasih Tuhan yang akan bekerja di dalam diri orang-orang di sekeliling kita. Jadi jangan heran kalau ada orang yang ada di sekeliling kita bukan Kristen lalu bisa bilang, kenapa ya? Kok kamu itu beda dengan orang yang lain ya? Kenapa ya? Kok kamu itu bisa menerima aku? Kenapa ya kok kamu bisa dengerin aku? Kenapa kok kamu nyapa aku ya? Kenapa kok kamu itu sabar sama aku ya? Karena Tuhan. Karena kalau kita adalah orang-orang di dalam Tuhan, karena kita terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi orang di sekeliling kita. Dan dari cara itu, salah satu cara juga kita bisa mengaplikasikan kehidupan iman kita di tengah-tengah orang yang non-Kristen. Jadi menghidupi iman adalah meskipun kita minoritas, Tuhan pelihara kita. Itu iman kita. Meskipun kita minoritas, Tuhan pakai kita jadi alat di tangan Tuhan. Meskipun banyak ancaman, tantangan, tapi Tuhan bisa pakai kita sebagai alat berkat di tangan Tuhan. Itu iman kita. Dan itu yang kita hidupi dengan cara mengasihi. Oke, apa jawab? Oke, nah sebelum kita lanjutkan, bagi Pak Ibu yang mau bertanya boleh langsung bertanya. Untuk Pak Ido Sinaga, silakan Pak Ido, boleh ditanyakan. Shalom Ibu Iren. Shalom Pak Ido. Iya, Ibu, ini saya ada pertanyaan. Dalam bagian Alkitab itu kan kita diberikan satu arahan, apa yang diberikan Tuhan itu bukan seperti yang dunia berikan. Kan itu ada itu bagian Alkitab mengatakan ya. Nah, beriman kan pasti akan merubah cara pandang kita tentang dunia ini. Nah, oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa cara pandang kita terhadap dunia ini juga kan dipengaruhi dengan interaksi kita dengan orang lain, Bu. Kan itu. Nah, yang jadi masalah.
Nah, tentu di sini yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa cara pandang kita yang dipengaruhi iman itu? Poin apa yang paling menjadi indikator bahwa itu adalah merupakan pertumbuhan iman atau bagian daripada yang substantif ya dari iman tersebut. Nah, itu barangkali yang menjadi pertanyaan saya gitu, sehingga kita berjalan itu ya tidak ragu apakah ini kebaikan dari ukuran yang sebenarnya secara umum atau kebaikan yang memang Tuhan perkenankan melalui diri kita gitu. Itu aja Bu, makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ido. Nah, kalau kita bicara tentang cara pandang ya, Pak Ido, kita perlu juga memikirkan bahwa cara pandang kita harus kita kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Misalnya, cara kita memandang orang-orang di sekeliling kita. Jelas kita harus memandang bahwa mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang satu, misalnya. Mereka adalah orang-orang yang punya Tuhan, artinya mereka komunitas yang Tuhan juga izinkan ada di sekeliling kita. Tapi kalau mereka orang-orang yang tidak percaya Tuhan, artinya mereka adalah ladang penginjilan yang perlu kita menangkan di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada orang di sekeliling kita itu yang menjadi musuh, begitu ya. Kadang-kadang cara pandang kita itu, kalau kita tidak kembali kepada bagaimana cara Allah memandang, maka kita sendiri yang akan mengkotak-kotakkan pandangan-pandangan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Cara kita memandang orang di sekeliling kita itu bergantung bagaimana sebenarnya kita juga memandang Tuhan yang menempatkan kita di tengah-tengah orang-orang itu. Kalau kita mau punya cara pandang, oh saya ditempatkan Tuhan di sini, itu memang karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Nah, cara pandang itu akan membuat kita bahwa kita itu tidak dibuang dalam satu lingkungan yang buruk, atau kita itu ternyata disingkirkan gitu ya, atau ditempatkan dalam lingkungan yang ternyata tidak baik begitu. Tidak, karena kalau kita punya satu keyakinan, satu iman percaya bahwa ini semua Tuhan izinkan, maka dalam segala kesempatan, dalam setiap langkah, kita yakin Tuhan bekerja bersama-sama di dalam setiap langkah hidup kita. Nah, jadi cara pandang kita itu harus kita sesuaikan sebenarnya dengan bagaimana kita sendiri menyadari Tuhan itu menempatkan panggilan dan juga memberikan kita hidup yang seperti apa. Itu akan sangat mengubah mindset kita. Mindset kita akan berubah total ketika kita sadari bahwa oh Tuhan itu ternyata maunya begini. Kalau kita tahu skenario lengkap dari hidup kita, maka mindset kita juga pasti akan berubah. Kayak nonton film itu Pak Ido ya. Kalau dari awal kadang-kadang mindset kita itu wah ini jahat ini. Oh ternyata di akhirnya oh enggak jahat. Oh ini baik nih baik. Ternyata akhirnya dia jahat. Nah, mindset kita akan diubahkan ketika kita tahu keseluruhan cerita, keutuhan cerita, latar belakang, tujuan, dan lain sebagainya dari sebuah kehidupan. Sama halnya dengan mindset hidup kita. Kita akan diubahkan juga ketika kita menjalani kehidupan kita dalam iman itu, mindset kita akan dipakai untuk kita itu akan diubahkan bahwa oh ternyata Tuhan itu ini loh luar biasa. Ternyata Tuhan itu baik sekali mengaturkan langkah hidup saya walaupun melalui hal-hal seperti ini, tapi ternyata endingnya itu akhir ceritanya luar biasa. Nah itu bisa mengubahkan mindset kita. Itu Pak Ido. Ya, makasih Bu, makasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ini kita ada sisa beberapa menit lagi. Ini satu pertanyaan saya pribadi, langsung mungkin pertanyaan terakhir bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Jadi gini, satu pertanyaan begini. Ada seorang yang belum percaya kepada Tuhan, percayanya masih ikut-ikutan begitu ya. Lantas imannya bagaimana? Bagaimana kita
ya kita mungkin tidak langsung penginjilan bla 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 ngomong, enggak. Karena dia mungkin kita takut ada segi penolakan, jadi kita ajak ke tempat-tempat kekristenan dan dia oke. Tapi kan bagaimana kita bisa membangun imannya gitu loh. Kita membangun imannya, apakah dengan datang ke sana aja cukup atau bagaimana kiat-kiat kita begitu sehingga ini orang ya mungkin baru kenal Tuhan, belum kenal, baru ikut ke gereja 2-3 kali, dia anaknya bapak ini yang sudah lama nggak hadir ke gereja, kenal dari sekolah minggu tapi sekarang hadir, bagaimana kiatnya supaya dia bisa intens, bahkan dia bisa bertumbuh dalam iman, mungkin lama-kelamaan dia bisa kenal Tuhan. Kira-kira apa kiatnya begitu? Baik, seperti tadi yang saya bilang ya, iman itu kan Tuhan berikan dalam diri kita ya. Iman itu adalah keyakinan, kepercayaan kita. Nah, kalau kita bilang orang ini belum percaya Tuhan, lalu kita mau orang ini bertumbuh dalam iman, rasanya ini sulit. Sulit dalam artian begini, karena dia belum punya kepercayaan dan keyakinan di dalam Kristus. Jadi, bahkan mungkin orang yang belum percaya ini sebenarnya belum memiliki iman. Sehingga kalau kita bilang dia untuk bertumbuh sulit. Tapi yang harusnya kita usahakan adalah satu, dia melihat hidup kita di dalam iman. Dia melihat bagaimana kita menghidupi iman kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi dia akan melihat, kok bisa ya? Dia bisa mengampuni ya? Dia bisa sabar ya? Dia kok bisa menjalani ya kehidupan yang walaupun sulit ini kok dia bisa ya tetap gitu jalani di dalam Tuhan. Itu dia melihat iman kita. Yang kedua, setelah dia melihat iman kita, harusnya kita mengarahkan dia untuk dia juga mengalami kan iman yang kita miliki itu, yaitu mengarahkan dia berarti bagaimana dia melihat Kristus dan dia boleh percaya kepada Kristus. Sehingga ketika dia mengalami Kristus itu secara pribadi dalam hidup kita, itulah titik di mana dia akan memiliki iman di dalam Kristus. Sehingga ketika dia memiliki iman itu di dalam Kristus karena dia percaya Kristus, maka di sanalah kita menjadi komunitas yang bisa membawa dia bertumbuh di dalam imannya yang walaupun masih baru tadi. Dengan apa? Dengan dia tetap setia mendampingi, dengan mengajak dia ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dengan tetap mensupport dia, mendukung dia, menanyakan saat teduh enggak, doanya gimana, hidupmu bagaimana, hari-harimu kayak apa. Itu yang akan menolong dia bertumbuh ketika dia mendapatkan iman yang dia miliki secara pribadi tadi. Karena perjumpaan dengan Kristus itu urusan pribadi. Sehingga iman percaya itu juga bagaimana Kristus hadirkan dan Kristus berikan dalam hidup kita juga secara pribadi. Rasanya sih kiat-kiatnya harusnya demikian langkahnya, Pak Aryono. Oke, thank you buat jawabannya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sebagai penutup untuk sesi kita, bahkan untuk bulan iman ini, kami rindu untuk penginjil Iren boleh memberikan closing statement dan apa yang menjadi gambaran besar dari konsep iman kita sehingga ini bisa membuat kita terus bertumbuh senantiasa dalam iman. Kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup beriman itu sebenarnya bukanlah kehidupan yang instan seperti kita bikin mie instan begitu ya, 3 menit langsung jadi. Tapi hidup beriman itu adalah sebuah proses yang harus terus-menerus kita jalani. Kita sebenarnya tidak tahu di mana langkahnya yang akan membuat kita itu turun ke lembah atau naik ke gunung, tapi yang harus kita tetap jalani adalah kita harus yakin meskipun lewat lembah atau naik ke atas gunung, meskipun kita menghadapi badai atau apapun di depan sana, tapi tangan Tuhan selalu memegang kita erat. Jadi menjalani kehidupan beriman adalah teruslah berjalan, tetaplah beriman, karena kita sama-sama harus meyakini bahwa Kristuslah yang menjadi pengendali hidup kita.
Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah kita merasa kalah ketika kita berjalan. Langkah kehidupan kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Langkah kehidupan kita mungkin tidak seindah apa yang kita bayangkan. Langkah kehidupan kita mungkin tidak senyaman dan seluar biasa apa yang kita impikan. Tetapi tetap ada tangan Tuhan yang menguatkan dan menopang kita. Jadi selamat menjalani kehidupan kita dalam iman kita, dan mari kita bersama-sama lebih dan lebih lagi membuktikan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi dengan permasalahan ataupun halangan dalam hidup kita. Dia tetap Allah yang kuasanya luar biasa dan tidak terbatas bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Oke, thank you. Baik, sebelum kita menutup dalam doa, saya rindu mempersilahkan Bapak Ian Simbolon dari bagian dari jaringan doa pemuda di Lampung akan menutup kita dalam doa. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Haryono. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami melalui pemaparan yang dijelaskan oleh hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu yang memaparkan juga diberikan hikmat marifat yang berasal dari Engkau dan dapat melayani Engkau lebih dahsyat lagi. Dan bagi kami yang memahaminya, biarlah itu tidak terniang hanya di pikiran kami, tapi mampukan kami manusia yang penuh keterbatasan ini untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk komunitas ini, biarlah komunitas ini juga makin banyak dikenal orang. Kami percaya banyak orang akan makin mengenal Engkau juga dan makin bertumbuh melalui komunitas ini. Kami juga berdoa untuk malam yang penuh rahasia ini. Kami tutup semua rangkaian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.